yang akan dibawakan oleh Pastor Roberto Sianturi mengenai tahun Yubelium 2025. Sebelum kita memulai pengajaran kita, mari kita awali dengan doa koronka yang akan dipimpin oleh komunitas Keraiman Ilahi dari kelompok 6. Kita persilahkan. Kita menyanyikan lagu Yesus Engkau Andalanku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang yang hidup. Aku percaya ada Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dari daripada Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, 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 demi sengsara Yesus yang pedih,
Demi sengsara Yesus yang pedih. 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 Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh
sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Persembahkan kepada tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang kekasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus,
dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa koronka pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mulai sesi bersama dengan Pastor Roberto. Silakan Pastor. Suster, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat malam semuanya. Saya yakin sebagian besar sudah kenal dengan saya ya, tidak usah perkenalkan diri lagi. Atau kalau mau diperkenalkan, nama saya Pastor Roberto Hasudungan Sianturi. Nah, kalau dari namanya orang Betawi kan, orang Batak. Saya orang Batak, jadi saya sedang cuti, minggu depan berakhir cuti saya. Lalu saya diminta untuk memberi tema tentang tahun jubileum. Saya sudah persiapkan sebelumnya waktu saya masih di Roma, saya sudah persiapkan karena saya tahu, karena saya seorang visioner. Saya tahu kalau akan diminta lalu saya persiapkan ini. Nah, baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu tahun 2025 ini adalah tahun jubileum. Nah, kita mungkin gaungnya enggak tahu di keuskupan kita belum terasa ya. Tapi di sosial media gaungnya itu sudah luar biasa. Kalau Anda punya TikTok itu apalagi orang-orang Jakarta, mereka selalu foto di depan yang namanya Porta Santa. Maka kita mau lihat dulu apa sebenarnya tahun jubileum ini. Apakah identik dengan Porta Santa? Karena itu aja yang diberitakan. Ya kan, lalu ada gambar boneka yang bukan lalabu ya yang sekarang terkenal itu. Tapi ada boneka juga yang dikeluarkan oleh Vatikan sebagai maskot. Apakah itu yang dimaksud? Nah, maka mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi mungkin yang ada di benak kita seperti saya tadi bilang adalah mungkin soal Porta Santa. Saya terjemahkan langsung pintu suci. Tahun jubileum itu identik dengan Porta Santa, pintu suci, di mana-mana pintu suci. Di Jakarta ini di paroki kami di MBK ini. Di MBK itu Maria Bunda Karmel di Jakarta Barat. Tengok, bagus sekali Porta Santanya. Ini katanya ratusan juta mereka buat. Ini di paroki-paroki yang lain. Lihat, Porta Santa yang sebelah kanan itu dibuat menyerupai porta atau pintu di Basilika Santo Petrus. Orang berlomba-lomba untuk membuat, paroki-paroki tentu saja, untuk membuat yang namanya pintu suci. Lalu mungkin yang di benak kita juga kalau bicara tentang tahun jubileum identik dengan yang namanya ini, indulgensi. Nah, nanti kita lihat sedikit apa itu indulgensi. Ya kan, kalau di abad pertengahan ini menjadi alasan adanya perpecahan dalam gereja, ya kan, katanya gereja Katolik menjual surat penghapusan dosa atau indulgensi. Rupanya tidak. Indulgensi tidak sama dengan penghapusan dosa. Nanti kita lihat sedikit. Karena itu, ini lagi produk-produk yang saya bilang itu. Jadi bertepatan dengan tahun jubileum, kalau Anda ke Roma, ini aja yang akan Anda lihat. Saya diberitahu oleh teman saya sebelum pulang ke Indonesia pingin saya membeli boneka ini. Tapi belum dikeluarkan oleh Vatikan. Yang punya hak paten ini Vatikan. Lihat, Vatikan aja sampai ngurus itu. Dia punya boneka-boneka ini. Nah, ini harganya mahal. 40 euro sekecil ini. Nah, maka enggak tahu orang jadi berpikir apa tentang tahun jubileum ini. Tentang bisnis kah? Tentang pergi ke Roma kah? Karena saya ini sudah dapat SMS ya, sudah dapat WhatsApp dari orang-orang yang tidak saya kenal, minta supaya mendampingi nanti Romo di Porta Santa. Jadi selain saya tugas di Generalat, tugas saya juga adalah jadi tour leader di Roma ya. Jadi ada tamu temani ya. Jadi ini yang mau kita lihat, apakah tentang ini produk-produk ini? Apakah melulu tentang pintu suci? Apakah soal indulgensi? Jadi orang bicara tentang jubileum berarti indulgensi. Yang dipikir orang mati, oh saya mau mohon indulgensi untuk orang tua saya yang meninggal. Apakah hanya itu? Nah, kita akan lihat bersama. Ini poin-poin yang saya mau sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu. Jadi sangat sederhana.
mungkin akan membuat mengantuk, tidak masalah lah. Kalau mengantuk dalam gereja berarti Anda tidur di dalam naungan Tuhan, ya kan? Jadi ada 4 yang saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Pertama tentang sejarah. Tentu pesta jubileum ini enggak lahir tiba-tiba, ada sejarahnya, ya toh? Lalu yang kedua, apa dasar biblisnya? Sehingga kok Vatikan mencanangkan tahun 2025 ini tahun jubileum, pasti ada dasar biblisnya. Lalu yang ketiga, kita akan lihat simbol-simbol perayaan tahun jubileum. Salah satunya adalah Porta Santa. Jadi Porta Santa boneka itu hanya kulit luar dari jubileum. Nah, baru kita akan melihat secara singkat tema tahun jubileum 2025. Kalau terlalu cepat atau tidak mengerti, mohon diberitahu saya ya Bapak Ibu ya. Kita lihat sekarang sejarah perayaan tahun jubileum. Nah, rupanya perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 300. Yang memprakarsai itu namanya adalah Paus Bonifacius ke-8. Jadi ini beberapa tahun sebelum kepausan itu pindah ke Avignon di Perancis. Ingat dalam sejarah bahwa kepausan itu pernah pindah ke Perancis. Jadi dulu pernah yang namanya tahta suci yang di Vatikan itu lowong karena pausnya pindah ke negara lain. Nah, itu beberapa tahun sebelum itu. Apa tujuan ini? Tujuan perayaan tahun jubileum ini dibuat, rupanya ini sarana untuk menerima para peziarah yang datang ke Roma. Jadi kita tahu pada abad pertengahan itu ada 3 tempat ziarah. Apa aja itu? 1, Tanah Suci yang ada di Yerusalem. Lalu yang kedua Roma, tentu saja Roma karena pusat kekristenan waktu itu. Lalu yang ketiga adalah Santiago de Compostela. Pernah dengar ini? Yang di Spanyol itu. Orang yang jalan kaki beratus-ratus kilometer itu. Tempatnya Santo Yakobus dimakamkan. Nah, jadi sejarah dimulainya tahun jubileum itu sebenarnya kalau dilihat sungguh-sungguh secara detail ada kaitannya dengan politik. Nah, tapi bukan tempat kita di sini untuk melihatnya. Secara singkat mau dikatakan di sini tujuannya hanya untuk mempererat persaudaraan di antara para peziarah yang datang. Jadi peziarah itu pada datang ke Roma, lalu Paus berinisiatif untuk menganimasi mereka. Biar jangan seperti anak hilang mereka. Jadi datang pergi tidak ada jelas arah tujuannya, lalu dianimasi. Dan tujuannya tentu seperti yang saya katakan tadi, mempererat persaudaraan di antara mereka. Jadi itu berdirinya tahun 1300, berarti sekitar 800 tahun yang lalu. Nah, dalam sejarahnya pernah diusulkan supaya tahun jubileum itu diulang 100 tahun, setiap 100 tahun. Tapi rupanya tidak kesampaian. Karena itu mengecewakan kan, masa saya tidak bisa tunggu saya mati dulu baru ada 100 tahun lagi, tidak bisa saya ikuti lagi. Jadi memang pernah diusulkan supaya diulang setiap 100 tahun, tapi tidak jadi kenyataan. Lalu paus yang lain juga mengusulkan kalau gitu kita buat tahun jubileum itu setiap 33 tahun. Kenapa 33 tahun? Karena umurnya Tuhan Yesus. Tapi juga enggak kesampaian. Lalu akhirnya mereka menetapkan 50 tahun dan ini yang terjadi. Beberapa kali tahun jubileum itu terjadi setiap 50 tahun. Baru kemudian ditetapkan secara fix setiap 25 tahun sekali akan diadakan yang namanya tahun jubileum. Nah, pertanyaan saya, kapan terakhir kalau demikian tahun jubileum? Sebelum ini tahun berapa? 2015. Lalu tahun 2000 juga kan? Nah, kita kok ada nih pastor tahun 2015. Nah, rupanya ada yang disebut tahun jubileum luar biasa, extraordinary. Itu terjadi 2 kali dalam sejarah. Tahun 1933 dan tahun 2015.
Nah, itu tahun jubileum extraordinary. Artinya suka-sukanya paus itu dia. Kalau dia mengatakan tahun ini saya mau mengadakan tahun jubileum belas kasih, kita adakan gitu. Karena kepala kita adalah paus ya kan. Nah itu kepala gereja Kristus, institusi gereja maksud saya. Nah, maka dari itu sebenarnya perayaan jubileum ini identik dengan perayaan peziarahan di Roma. Belum ada Jakarta waktu itu ya, maka di Roma, pusatnya itu di Roma. Nah, maka dari itu gereja di Roma menetapkan beberapa gereja lain yang menjadi tempat peziarahan. Maka saya sebut di situ Basilika Santo Yohanes Lateran dan basilika yang lain. Jadi itu pusat-pusat tempat ziarah untuk jubileum. Setiap jubileum selalu itu tempatnya. Kira-kira begitu. Lalu rupanya terjadi perubahan. Umat Katolik tidak hanya ada di Eropa, ya kan? Umat Katolik ada di seluruh dunia. Maka untuk bisa mengakomodir perayaan jubileum, maka tidak lagi harus orang pergi ke Roma. Karena itu keuskupan-keuskupan di seluruh dunia diperbolehkan membuat pusat-pusat peziarahan untuk tahun jubileum. Nah, di Keuskupan Padang di mana? Katedral, baru satu ya. Kalau Jakarta katanya ada beberapa tempat. Nah itu ya. Jadi karena apa? Tidak semua orang bisa pergi ke Roma ya kan. Nah pemerintah Italia itu mengatakan tahun ini diperkirakan 35 juta orang berkunjung ke Roma hanya untuk menyemarakkan tahun jubileum. Apa yang terjadi? Orang pemerintah Italia sangat senang karena pemasukannya banyak itu. Nah kita akan lihat dasar biblisnya. Saya yakin Bapak Ibu di media sosial sudah baca ini. Jadi saya hanya ulang sedikit. Dasar biblis dari tahun jubileum ini jadi bukan hanya karena keinginan pribadi, ada dasar biblisnya. Mau mengatakan bahwa dalam kitab suci pun ada yang disebut tahun jubileum. Dan itu terdapat dalam kitab Imamat 25 ayat 8 sampai 15. Nah di situ dikatakan, saya baca saja yang warna kuning. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Nah jadi konsep tahun jubileum itu rupanya sudah ada dalam kitab Imamat. Waktu itu Musa diperintahkan oleh Tuhan mengatakan kepada orang-orang Israel tahun ke-50 harus menjadi tahun istirahat. Istirahat dari apa? Dari pekerjaan. Jadi tanah yang biasanya ditanami, digarap, ternak yang biasanya diambil dagingnya, susunya, pada tahun yang ke-50 dibiarkan merdeka. Nah, ini konsep tahun jubileum ala orang Yahudi pada waktu itu. Lalu selanjutnya dikatakan di situ, nah, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Jadi inilah perayaan tahun jubileum itu, tahun kebebasan. Lalu dikatakan jangan kamu menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Jadi dibiarkan begitu aja. Supaya tanah itu dibiarkan beristirahat, supaya kita tidak mengeksploitasi terlalu berlebih, katakanlah demikian. Lalu yang penting lagi dikatakan di sini, hendaklah setiap orang pulang ke rumahnya masing-masing, pulang ke tanah kelahirannya. Nanti dari sini konsep ziarah itu. Jadi tahun jubileum ala orang Yahudi adalah tahun pulang kampung, tahun pembebasan lahan. Jadi mereka beristirahat setahun itu betul-betul beristirahat. Lalu makan apa? Diatur juga dalam kitab Imamat. Jadi mereka sudah memanen, panenannya itu disimpan dan itulah yang dimakan selama setahun. Jadi konsepnya adalah tahun untuk
pemulihan bumi, tahun untuk pulang kampung, dan satu lagi di sini dikatakan tahun agar orang punya relasi yang baik satu sama lain. Maka dikatakan janganlah kamu merugikan satu sama lain. Nah, ini singkatnya. Jadi ini ringkasannya. Jadi dari mana kata Yubelium itu? Berasal dari kata Yobel, ya kan? Tadi kita sudah lihat bahwa Musa disuruh oleh Tuhan untuk meniupkan sangkakala yang berasal dari ini nih, tanduk kambing ini. Jadi kata Yobel itu sendiri adalah alat musik ini bisa kita katakan. Dan ini disuruh dibunyikan pada hari raya pendamaian Yom Kippur. Nah, jadi secara singkat kita bisa mengatakan sebenarnya tahun Yobel pertama tahun untuk pulang ke tanah kelahiran, tahun untuk memperbaiki relasi antara manusia dan alam, dan yang ketiga adalah relasi antar manusia. Maka diatur nanti soal jual beli. Kalau kamu jual tanah bagaimana yang harus kamu lakukan? Kira-kira demikian. Dalam perjanjian baru, konsep tahun Yubelium ini dikaitkan dengan Yesus sendiri. Nah, Yesus sendiri pernah mengatakan kata-kata ini dalam Lukas 14. Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Nah, jadi konsep tahun Yubelium ini tidak hanya dari perjanjian lama tapi perjanjian baru. Maka ditambahkan oleh Yesus. Jadi dengan kata-kata Yesus ini, Yesus memberi arti yang lebih mendalam tentang tahun Yubelium. Tidak sekedar tahun beristirahat, tetapi juga tahun penuh rahmat. Karena di dalamnya ada pemulihan, ada pembebasan, ada pengampunan, ada pembaharuan hidup. Ya, jadi kalau yang tadi dalam perjanjian lama hanya relasi antar manusia dan alam yang diperbaharui, tapi dasar biblis dari tahun Yubelium ala Yesus ini adalah relasi saya dan Tuhan yang diperbaiki. Nah, ini tahun Yubelium. Maka kalau kita lihat tahun Yubelium bagaimana prakteknya, maka ini saya tulis ini, yang sebelah kiri itu Yubelium secara biblical ya. Jadi secara biblis tahun untuk pulang ke tanah kelahiran, tahun untuk memperbaiki relasi manusia dengan alam, relasi manusia dengan sesama, relasi manusia dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Tahun Yubelium adalah tahun dicurahkannya rahmat pengampunan dari dosa, dan juga disebut nanti rahmat dari siksa-siksa sementara dari dosa yang disebut indulgensi. Nah, maka praktisnya adalah karena orang kita kan kata-kata yang dalam imamat itu hanya ditujukan untuk orang Yahudi, maka prakteknya adalah kita bisa melakukan ziarah, jadi mengunjungi tempat-tempat suci yang ditentukan oleh gereja. Biasanya tempat-tempat suci itu dilengkapi dengan pintu suci atau porta santa, pengakuan dosa, merayakan ekaristi, ulah kesalehan, ya berdoa, derma dan segala macam, dan permohonan indulgensi. Ya. Jadi ini praktek tahun Yubelium yang berdasarkan kitab suci. Oke. Nah, sekarang kita lihat simbol-simbol perayaan tahun Yubelium. Ini yang saya katakan tadi yang cukup membingungkan kita. Porta Santa, di mana-mana Porta Santa. Nah, perlu kita ketahui bahwa tradisi membuka pintu suci ini baru ada
200 tahun setelah kelahirannya tahun Yubelium. Masih ingat tadi tahun berapa lahir dimulai tahun Yubelium? 1300. Tetapi praktek membuka ini, pintu suci ini baru dimulai tahun 1500. Berarti 200 tahun setelah itu toh. Nah, yang memulai seperti saya tulis di situ adalah Paus Alexander ke-6. Nah, nanti kita lihat video singkatnya ya. Jadi menurut tradisi, kalau yang sekarang kita lihat, Bapak Ibu melihat streaming misa Paus pada malam Natal, Paus itu karena dia sedang sakit jadi hanya duduk di kursi roda. Dia kalau biasanya Pausnya berdiri lalu mendorong pintu itu. Nah, menurut tradisi beberapa hari sebelum dibukanya pintu suci ini ada prosesi membongkar sebuah kotak. Itu juga viral beberapa waktu yang lalu. Saya ditanyai umat, saya sendiri tidak tahu. Apa itu pastor, kok tiba-tiba ada prosesi di sebuah dinding. Jadi Porta Santa, lalu ada dinding. Di dinding itu ditanamkan sebuah kotak, jadi di semen. Lalu di dalam kotak itu rupanya ada kunci pintu suci itu. Biasanya beberapa hari sebelum pintu suci dibuka, itu dibongkar, dihancurin, kotaknya diambil, kotaknya dibuka, kuncinya diambil, dan itu nanti yang digunakan untuk membuka pintu suci. Ingat, pintu suci itu selalu tertutup dan hanya dibuka 25 tahun sekali. Karena itu di semen, ya. Nah, mungkin bisa kita lihat videonya sedikit ya, supaya ada gambaran. Ini yang saya katakan itu. Tidak kelihatan ya, bagaimana ini? Coba, sorry saya keluar. Ya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, seringkali kita melihat di sosial media, dikirimi ke kita tanpa kita tahu apa kira-kira. Saya juga begitu. Saya dikirimi lalu umat tanya, ini apa pastor? Saya tidak tahu karena belum pernah lihat. Nah, setelah saya lihat-lihat lagi, rupanya ini yang tradisi saya katakan itu. Ya. Jadi itu Porta Santanya. Jadi pintu sucinya ada di situ. Tetapi dia ditutupi tembok. Dan di dalam tembok itu ada kotak. Jadi ditanamkan kotak di dalamnya. Nah, jadi ada prosesinya. Kuncinya diambil. Jadi sangat resmi acaranya ya. Jadi ada prosesinya, ada juga penandatanganannya karena memang ini acara yang sangat resmi. Kembali ke slide. Nah, sangat resmi. Jadi memang tahun Yubelium ini kesannya seperti ziarah biasa, tapi bagi gereja ini satu hal yang sangat penting dalam kehidupan menggereja. Kita diingatkan akan peziarahan iman kita. Nah, nanti minta tolong dibukakan yang lain. Nah, setelah kunci itu diambil, maka dibukalah pintu tersebut dan Paus mendorongnya sampai terbuka. Mungkin boleh dilihatkan videonya. Mungkin kita sudah lihat itu di media sosial. Yang tengah saya kira, di atas. Di paling atas ini. Ini mungkin. Ini. Ini yang terjadi pada tanggal 24 Desember yang lalu.
menurut tradisi harusnya paus mendorong pintu itu dengan kata-kata, ada rumusan doanya. Tapi karena dia sedang sakit, maka dia hanya duduk di kursi roda. Dan orang-orang masuk ke pintu suci. Lihat, orang-orang masuk ke dalamnya bukan hanya sekedar masuk, tapi kadang-kadang mereka menyentuh pintu itu karena mereka tahu dengan begitu bisa mendatangkan rahmat. Kira-kira demikian lah ya. Jadi bukan hanya nyelonong aja masuk. Saya lihat di Jakarta itu masuk nyelonong. Sebenarnya ada juga teks doa yang harus didoakan, gitu ya. Dan lagi-lagi ini hanya simbol. Bukan yang terutama, bukan poin penting dari Yubelium. Poin pentingnya tadi kita sudah lihat. Next ke ini. Slide. Nah, ini masih seputar Porta Santa. Oke. Porta Santa artinya pintu suci. Nah, ini tradisi yang sudah ditinggalkan. Jadi dulu pintu suci dibuka oleh paus dengan menggunakan martil. Jadi penokok itu ditokokkan ke pintu itu, lalu tembok itu rubuh. Nah, mau mengatakan bahwa sekarang Tuhan membuka pintu kebebasan, pembebasan kita selebar-lebarnya. Mungkin bisa ditunjukkan videonya, menit keempat. Yang itu menit, itu udah langsung di menit keempat ya saya kira itu. In questo momento come incrociandosi nel cielo di Roma. Vibra il primo colpo. Aperite mihi portas justitiae. Bukalah bagiku pintu suci ini. Coro replica con l'ingressus. Il battente si reclina, si abbassa, apre la via alle indulgenze promesse. San Paolo fuori le mura. Oke, stop. Sul verde di Nah, ini tentang pintu suci. Jadi kita sudah lihat tradisi ini hanyalah apa namanya ya, semacam ritus. Ritus itu sudah tidak sama lagi, jadi berubah-ubah. Dan yang sekarang lebih simpel, paus hanya mendorong saja. Lalu setelah itu terbuka, ya itu. Itu tentang Porta Santa. Ada pertanyaan Bapak Ibu, biar nggak ngantuk. Ya, silakan Ibu. Mau nanya Pastor, selama ini pintunya tertutup, apakah ruangannya juga tertutup? Jadi kita sering mengira pintu suci lalu ada ruangan suci gitu ya. Enggak, tidak begitu. Jadi pintu suci itu adalah pintu masuk gereja. Jadi di Basilika Petrus ini seperti kita ini, ada 3 pintu. Pintu yang disebut pintu suci itu pintu paling kanan. Dan itu ditutup selama 25 tahun. 25 tahun sekali dibuka. Jadi 2 pintu yang lain dibiarkan terbuka kalau orang masuk ke gereja. Jadi jangan ada di bayangan kita pintu suci lalu ada ruangan suci bertemu Yesus. Enggak. Itu. Jadi lagi-lagi ini hanya simbol. Nah, seringkali kita enggak tahu, lalu di sosial media berlomba-lomba pintu suci. Hanya simbol. Enggak lewat pintu suci itu pun enggak masalah. Ini hanya simbol. Nanti kita lihat ini simbol apa. Perarakan melewati pintu suci adalah simbol peziarahan. Bahwa kita mau memasuki suatu masa yang istimewa. Masuk ke dalam rumah Allah. Kembali pulang kepadanya. Ingat konsep tadi pulang. Kembali ke fitrah kalau kita bisa katakan demikian. Singkat, ke dalam Porta Santa adalah tanda kita mau hidup lebih baik di tahun ini. Jadi bukan gara-gara itu saya masuk Porta lalu masuk surga. Enggak. Nah itu yang keliru. Maka memang baik pada malam hari ini kita supaya kita tahu. Nah lihat,
Jadi untuk masuk ke pintu suci itu di Roma ada rutenya. Nyelonong. Ada rutenya, ada treknya. Ini dimulai di sini. Ini itu Basilika Santo Petrus ya, kita sudah lihat tuh. Nah, dimulai di depan sini, ini jaraknya ada sekitar 600 meter dari sini ke pintu Basilika Santo Petrus. Nah, ini biasa orang kalau kelompok yang pergi melewati itu harus pakai salib. Jadi ada perarakan dari situ. Sama kelompoknya, lalu mereka tidak hanya berjalan lalu foto-foto, enggak, tapi berdoa, ada teks doa. Itu yang saya tahu kalau di Roma. Enggak tahu saya kalau mungkin nanti Anda mau pergi ke Porta Santa di katedral di Padang, saya yakin ada juga itu teks-teks doanya. Ya, jadi memang benar ini hanya simbol, tapi juga diajak umat untuk menyadari meskipun ini hanya simbol, tapi diikuti juga dengan semangat doa, ya itu. Tapi yang paling penting sekali lagi simbol. Jangan dipikir di balik pintu itu ada ruangan lalu orang masuk situ suci. Enggak. Ya, oke. Tuh, lihat ini simbol. Nah, ini pintu suci itu ada di sini. Jadi bukan ini kan pintu luar ya. Di dalam itu masih ada 3 pintu lagi. Posisi pintu suci itu ada di sini. Nah, bagi Anda mungkin yang tahun ini mau ke Roma, ini hanya sedikit apa aja supaya tahu sedikit. Nah, ini yang saya bilang kelompok itu. Jadi mereka masuk ke sini, lalu ini yang Porta Santa itu. Jadi di luar tadi ada gerbang pertama, lalu ini yang Porta Santa. Lalu mereka masuk ke sini sambil mendaraskan mazmur, mendoakan rosario atau koronka, lalu masuk ke dalamnya. Ya, itu. Itu Porta Santa. Lalu ini yang cukup berat. Nah, soal indulgensi. Bapak Ibu tahu arti indulgensi? Apa yang ada di benak kita kalau pertama-tama bicara tentang indulgensi? Ayo. Soal pengampunan dosa ternyata keliru. Ya. Nah, rupanya kita perlu melihat. Jadi saya katakan ini indulgensi ini juga salah satu simbol dan juga rahmat yang kita bisa dapatkan di tahun Yubelium, ya, indulgensi. Nah, kalau kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik 1471, apa artinya indulgensi? Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Nah, ini kata kuncinya. Jadi apa yang duluan terjadi? Dosa-dosa kita dulu diampuni lewat sakrament tobat. Lalu setelah itu siksa-siksa dosa kita yang dihapus. Ini berat nih. Kalau butuh satu sesi lagi untuk menjelaskan ini. Saya mau jelaskan pelan-pelan gini. Kalau kita berdosa, saya ini lihat YouTube-nya si Romo, apa yang ada Romo dari Bandung. Nanti bisa Bapak Ibu lihat untuk mengerti lebih baik apa arti indulgensi, ya. Jadi kalau kita berdosa, apa yang terjadi? Kita melukai hati Allah, ya kan? Misalnya taruhlah begini, ada dosa, dia memecahkan piring punya mamanya. Lalu mamanya tentu saja marah. Anak ini pergi minta maaf ke mamanya. Lalu mamanya bilang, ya sudahlah saya ampuni dosamu dan kau tetap anak saya. Tetapi kamu harus saya hukum 3 hari tidak boleh main internet. Nah, itu satu, itu yang disebut siksa dosa. Dia sudah memperoleh pengampunan, tapi orang tuanya masih memberikan dia suatu hukuman untuk mendisiplinkan dirinya. Itu satu yang disebut siksa dosa. Atau juga perasaan bersalah.
Jadi dia udah diampuni sama mamanya. Mamanya bilang, ya sudahlah anakku, kamu anak yang ya jangan lain kali jangan begitu ya. Tapi anak ini menyimpan, aduh aku kok buat gitu ke mama saya. Aduh saya ini merasa bersalah. Perasaan bersalah itulah yang namanya siksa dosa sementara. Nah pastor, kalau begitu kenapa disebut siksa dosa sementara? Ada enggak siksa dosa kekal? Ada. Siksa dosa kekal itu adalah api neraka. Nah pertanyaan kita, kok enggak pastor, kok di dalam indulgensi itu tidak ada yang namanya bebasan dari siksa dosa abadi? Tidak ada, karena apa? Karena Yesus sudah menebus kita dari dosa kekal dan juga siksa-siksa dosa abadi. Paham enggak maksudnya Bapak Ibu? Yesus ini kan mati untuk kita disalibkan. Ketika Yesus mati untuk kita disalib, jadi anak Allah. Lalu kita punya yang namanya tiket untuk masuk surga. Itulah yang disebut pelepasan dari siksa-siksa abadi. Siksa-siksa dosa abadi. Karena Yesus. Maka tapi meskipun demikian, kalau orang dibaptis, dia punya tiket masuk surga, tapi tiketnya ini tidak dijaga, bisa dia masuk surga? Tidak. Oh kalau gitu masuk Protestan aja saya mau. Protestan kan pokoknya baptis masuk surga, mau berbuat dosa atau enggak masuk surga. Konsep kita tidak begitu. Jadi dengan dibaptis kita dibebaskan dari dosa kekal, siksa dosa kekal yaitu api neraka. Tapi masih ada yang disebut siksa dosa sementara. Itu yang nanti kita terjemahkan akhirnya ke dalam yang namanya purgatorium. Nah, jadi indulgensi itu sebenarnya bantuan dari gereja. Karena gereja tahu bahwa Yesus itu sangat murah hati, kita dibantu untuk dilepaskan dari siksa dosa sementara. Persyaratannya apa? Persyaratannya kita harus ngasa. Kalau orang enggak bisa, tidak ada indulgensi. Kalau orang dia berbuat dosa berat, dia masuk neraka juga. Udah yang namanya tadi pengakuan dosa, kita mau bertobat, tetapi bekas-bekas dosa itu masih ada, itu yang dilepaskan. Nah, maka silahkan Bu. Ya. Kalau indulgensi itu kan sebenarnya adalah pertobatan kita sendiri kan Pastor? Begitu? Indulgensi bukan karena bantuan orang lain. Iya, yang saya katakan tadi indulgensi itu artinya pelepasan dari siksa-siksa dosa temporal. Jadi siapa yang bisa memberikan itu? Gereja. Nah pertanyaan Ibu tadi gimana? Pertanyaan saya Pastor, bagi orang mati, ya, bagi orang mati, yang sudah meninggal, ya, bagaimana dia mendapatkan indulgensi itu, padahal dia sebenarnya sudah tidak mempunyai kemampuan, dia mengharapkan orang lain. Apakah seperti itu Pastor atau saya salah? Iya, tolong benar. Penjelasan Pastor. Oke. Jadi yang saya katakan tadi, indulgensi itu adalah bantuan yang diberikan oleh gereja baik kepada kita yang masih hidup maupun kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Jadi intinya adalah kita bisa memohonkan itu bagi orang-orang yang sudah meninggal. Dan juga bagi kita yang masih hidup di dunia. Konsepnya, makanya saya bilang ini sedikit berat dan perlu satu sesi lagi tentang ini. Jadi ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Atau membantu saya? Saya penasaran sekali Pastor. Ya, silakan Pak. Apa isi kotak tadi Pastor? Apakah sama dengan yang ada di meja kita altar ini Pastor? Oh tidak, jadi yang diisi kotak tadi adalah kunci pintu suci. Jadi ada pintu suci itu dibuka setiap 25 tahun sekali. Setelah selesai tahun jubileum, disemen lagi itu pintu itu dari belakang.
Lalu dimasukkanlah, jadi dikunci dulu pintunya, kuncinya itu dimasukkan ke kotak, kotaknya itu ditanamkan ke semen untuk menutupi pintu itu. Nah, jadi 25 tahun ke depan dibongkar, kotaknya diambil, kuncinya diambil dari kotak untuk dibuka. Ya, gitu. Soal indulgensi tadi yang saya mau katakan, jadi memang gereja mengatakan bahwa kita bisa memintakan indulgensi untuk orang yang sudah meninggal ataupun untuk kita sendiri. Ingat, kita punya 3 konsep gereja. Gereja itu bukan hanya gereja yang kelihatan, tapi ada gereja yang menderita dan gereja yang berjaya yang ada di surga. Gereja yang sudah ada di dalam gereja yang sedang menderita itu orang-orang yang ada di purgatori, di api pencucian. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu yang bisa membebaskan mereka adalah kita, doa-doa kita dan juga doa-doa saudara-saudari kita yang ada di dalam surga. Maka sekali lagi, indulgensi itu bisa diperuntukkan oleh, kita mintakan untuk orang yang masih hidup dan juga untuk orang mati. Ingat, jadi konsepnya kok bisa pula orang hidup nih pastor. Ingat, ini ada kaitannya dengan api pencucian. Seolah-olah gereja tuh mau mengatakan demikian. Kita ini baik pun kita hidup kita sudah dibaptis lalu melakukan kebaikan, sudah pengakuan dosa sebelum sakratul maut. Seolah-olah Yesus, gereja mengatakan belum tentu kita langsung masuk ke dalam surga. Pasti akan masuk ke api pencucian. Nah, di dalam api pencucian itulah disucikan siksa-siksa dosa kita tadi. Nah, bisa lama, bisa sebentar. Maka ada istilah sebagian dan setengah. Nah, itu konsepnya. Ini kan bicara tentang hidup setelah mati. Kita ini belum pernah ada di sana kan, jadi masih meraba-raba dan gereja pun masih meraba-raba. Ya, di belakang silahkan. Ya. Terima kasih Pastor. Saya Teresia dari Pembatuan. Ya. Ingin tanya kembali pada indulgensi itu Pastor ya. Tadi kan bisa diberikan pada orang yang masih hidup. Ya. Artinya untuk diri kita sendiri juga. Iya. Yang saya tahu selama ini yang mendapatkan indulgensi penuh itu untuk orang-orang yang sudah sakit dalam keadaan misalnya koma, sudah di ICU dan sebagainya. Rata-rata yang sudah sakit. Misalnya nih Pastor, saya sekarang ya usia sudah kepala 6, tapi masih sehat gitu. Bolehkah saya meminta indulgensi? Atau indulgensi penuh itu hanya untuk yang sakit, tadi kan untuk meninggal. Lalu untuk yang masih hidup juga bisa. Apakah indulgensi penuh itu hanya untuk yang sakit, maaf kata sudah betul-betul harapan hidup tipis, atau juga bisa untuk yang sudah sehat, masih sehat? Terima kasih. Baik, saya tidak sekolah dogmatik, saya sekolahnya saya spiritualitas. Jadi gini, jadi jangan kita indulgensi ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah rahmat yang diberikan oleh gereja, yang diberikan oleh Tuhan lewat gereja pada event-event tertentu. Ya, jadi saya tidak pernah dengar, misalnya dulu saya pernah dengar seseorang mengatakan, Romo, mama saya meninggal, lalu pastor itu mendoakan saya, sudah mendoakan, memohonkan indulgensi penuh untuk orang tuamu. Saya dalam hati, loh dasar dia apa mendoakan untuk indulgensi penuh? Indulgensi penuh itu diberikan, indulgensi penuh dan sebagainya itu diberikan kalau ada ini event-event tertentu. Jadi misalnya tahun baru, biasanya Paus mengatakan di sini Vatikan dalam websitenya bisa memberikan bagi siapa yang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, dia bisa memohonkan indulgensi penuh atau sebagian. Jadi ada occasion tertentu, event tertentu. Jadi tidak setiap saat lalu ada orang meninggal mohonkanlah indulgensi penuh, indulgensi sebagainya. Tidak, yang saya tahu itu ada kaitannya dengan perayaan-perayaan tertentu. Begitu.
Ya. Nah, lalu apakah bisa dimintakan tuh orang yang sedang sakit? Bisa saja. Kalau dia ada di dalam inilah, tahun ini adalah khusus tahun penuh rahmat, tahun jubileum. Di tahun ini kita bisa memintakan itu. Tapi syaratnya orang itu harus sudah apa tadi? Pengakuan dosa. Gitu. Ya, jadi jangan jadi indulgensi itu apa namanya, penghapusan dosa, bukan dosanya, siksa dosanya, perasaan bersalahnya, utang yang harus dia bayar. Gitu ya. Nah, ini soal hidup setelah mati ini. Jadi bisa kita dalami lagi di lain waktu. Ya Ibu, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, itu tadi saya sudah kasih ilustrasi seorang anak itu ya, bersalah minta maaf. Nah, itu ada siksa temporal, siksa abadi itu ya neraka itu. Siksa temporal itu yang kita sebut nantinya dengan sebutan api pencucian. Jadi indulgensi itu kita gunakan, kita mohonkan untuk hidup kita nanti di api pencucian. Jadi indulgensi penuh artinya mungkin gambaran kasarnya begini. Mungkin Tuhan ingin saya di api pencucian, kamu menyucikan diri 100 tahun. Ini gambaran saya ya, karena saya belum pernah mati. 100 tahun. Lalu dimintakan oleh misalnya umat saya di Pekanbaru, kami mintakan indulgensi plenaria. Ketika Anda selesai mendoakan itu, memintakan indulgensi plenaria, masuk surga saya. Saya harusnya 100 tahun, jadi langsung masuk, kira-kira begitu. Lagi-lagi ini konsepnya konsep sana ya ini. Jadi ini gambaran gereja bagaimana ini disampaikan secara sederhana. Nah, indulgensi sebagian misalnya apa namanya, dia harusnya 100 tahun, sebagian 50 tahun aja dia di api pencucian. Lagi-lagi ini hanya ilustrasi. Kalau orang sudah mati tidak ada lagi konsep 50 tahun, 100 tahun. Oke, hanya membantu saja ya Bapak Ibu supaya kita tahu tentang indulgensi. Karena nanti kita ini selalu ini tahun jubileum indulgensi, tapi tidak tahu apa indulgensi. Indulgensi hanya bisa diperoleh pada event-event tertentu yang ditentukan oleh gereja. Syaratnya orang harus pengakuan dosa dulu. Jadi dosanya dihapus dulu, siksa-siksa dosanya yang diampuni. Ya, kira-kira gitu. Nah, maka saya bilang tadi, kalau ada pastor yang bilang saya sudah doakan arwah ibumu minta indulgensi penuh. Bagi saya harus dipertanyakan, karena apa dasarnya? Yang hanya bisa memberikan itu gereja dengan otoritas paus, dan itu diberikan pada kesempatan-kesempatan tertentu seperti tahun ini, tahun jubileum, nanti misalnya tahun kadang-kadang ada peringatan tertentu. Kalau kami misalnya 100 tahun kelahiran Santa Teresa, lalu kami bisa memintakan ke paus supaya orang-orang yang punya devosi kepada Santa Teresa boleh mendapatkan indulgensi. Jadi itu harus dimintakan. Jadi bukan saya pribadi mendoakan orang yang sudah meninggal, saya sudah beri indulgensi penuh. Bagi saya itu masih perlu dipertanyakan. Ya. Karena apa? Karena ada syaratnya. Orang hanya bisa memperoleh indulgensi penuh, ini dia. Kalau dia pergi perayaan Ekaristi, kalau dia pergi sakramen tobat, kalau kita berdoa untuk yang meninggal, kita yang mendoakannya itu harus ini. Ekaristi, sakramen tobat, perbuatan kasih, dan mendoakan intensi yang Bapak Paus ini. Jadi Bapak Paus itu kadang-kadang gampangannya gini, kalau punya kalender liturgi yang buatannya KWI, di situ ada ditulis wujud-wujud doa. Nah, itu intensi Paus biasanya. Lalu mendoakan Paus supaya kesehatannya tetap terjaga, itu termasuk di situ. Ya, jadi ada syarat-syaratnya. Orang itu harus pergi Ekaristi, harus melakukan sakramen tobat, berbuat amal kasih, dan mendoakan intensi bagi Paus. Ya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, ini hanya salah satu dari
tahun jubilium, hanya simbol saja. Bukan ini yang paling utama. Ini hanya rahmat yang bisa kita terima selama tahun jubilium, ya. Nah, sekarang kita lihat singkat saja karena sudah malam dan sudah lapar mungkin sebagian. Di tahun jubilium 2025, ya. Nah, ini hanya singkat saja. Jadi kapan dimulainya? Dimulainya tanggal 24 Desember 2024. Dan berakhirnya kapan? Tanggal 6 Januari 2026. Ditandai dengan dibukanya pintu suci di mana ini? Basilika Santo Petrus, dan nanti ditutup juga seperti itu. Lalu ditembok, lalu kuncinya dimasukkan ke kotak, kotak itu dibenamkan di tembok itu. Lalu tema dari tahun jubilium ini adalah ini, peziarah, saya tulis di sini dalam karena ini bahasa Latin ini, peregrinantes in spem, para peziarah dalam pengharapan. Nah, untuk tahun jubilium ini Paus mengeluarkan sebuah bulla. Bulla itu bukan bahasa Korea, bulla bukan. Bulla itu dokumen resmi dari Paus yang berisi arahan, ajaran, apapun yang harus kita kerjakan di tahun jubilium ini. Jadi ada bulla yang namanya untuk tahun jubilium 2025 ini judulnya Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di internet itu bisa dibaca di dalam Spes non confundit itu apa saja yang perlu kita lakukan untuk tahun jubilium ini. Jadi lebih pada pengajaran dari Bapak Paus tentang tahun jubilium. Nah, mari kita lihat secara umum tentang peregrinantes in spem, peziarah dalam pengharapan. Ini yang mau kita lihat terakhir nih, poin terakhir. Apa yang diajarkan Paus di dalam bulla itu? Nah, ini yang saya bilang itu ini namanya luce. Nah, nanti kalau ada yang pergi ke Roma pasti banyak yang minta dibeli ini. Ini 40 euro, ini kecil, mahal. Nah, ini luce namanya, ini maskotnya tahun jubilium. Luce dalam bahasa Itali artinya cahaya, terang. Nah, apa artinya peziarah? Kita ini semua adalah peziarah. Gereja bagai batera. Peziarah artinya adalah ini. Dari bahasa Latin peregrinare, terdiri dari dua kata per dan ager, yang berarti melintasi atau melewati. Ager itu ladang atau perbatasan. Karena itu secara harafiah berziarah berarti melakukan suatu perjalanan melintasi batas-batas. Dalam kitab suci ada begitu banyak contoh orang yang melakukan peziarahan. Ada Abraham, ya kan? Abraham ini tokoh yang sangat terkenal, disuruh pergi dia ke tempat yang dia tidak tahu. Ada orang Yahudi yang keluar dari Mesir untuk kembali ke tanahnya. Lalu ada keluarga Tuhan Yesus yang harus pergi kemana? Ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban. Ini termasuk peziarahan. Kita adalah peziarah. Tempat kita yang abadi ada di surga. Kita di sini hanya sementara, ya kan? Nah, yang penting di situ mau kita ingat bahwa kita adalah gereja yang tidak boleh diam. Berziarah artinya saya mau melintasi batas-batas, mau melintasi apa yang menjadi hambatan-hambatan di mana saya tidak bisa dekat dengan Tuhan, dekat dengan orang lain. Dan yang kedua, kita mau lihat poin tentang pengharapan. Jadi ini ringkasan pengajaran dari bulla Paus, ya. Ini hanya singkat-singkat saja, Anda bisa baca sendiri. Harapan adalah salah satu dari keutamaan teologal selain iman dan kasih. Berbicara tentang harapan berarti berbicara tentang masa depan, tentang rencana-rencana kita di kemudian hari yang kita tidak tahu mau kayak apa. Maka orang yang berharap adalah orang yang menyerahkan
masa depannya kepada Tuhan. Orang yang berharap adalah orang yang mampu melihat Allah dalam segala situasi hidupnya. Orang yang berpengharapan adalah orang yang hidupnya penuh dengan syukur, tidak mengeluh, melihat rumput tetangga tidak iri, tidak cemburu. Karena apa? Tidak punya pengharapan. Musuh pengharapan, kata Bulla Paus itu adalah ketidaksabaran, budaya instan. Harapan, dikatakan oleh Paus, tidak bisa bekerja sendirian. Harapan tanpa iman sama dengan mimpi di siang bolong. Harapan tanpa kasih adalah egoisme dan keputusasaan. Ya. Karena itu harapan yang benar tidak mengecewakan karena ia selalu diikuti oleh iman dan kasih. Lalu nanti kalau Anda baca lagi di Bulla itu, Paus mengajak kita untuk menjadi tanda pengharapan. Kita dipanggil di tahun Yubelium ini untuk menjadi tanda pengharapan dan untuk menghidupkan kembali pengharapan di tengah-tengah dunia. Bagaimana caranya? Paus katakan dengan memupuk keinginan untuk berdamai, dengan memupuk kemauan untuk berbagi, terbuka terhadap kehidupan, memberi perhatian kepada orang yang dipenjara, orang sakit, kaum muda, para migran, para lansia, dan orang-orang miskin. Nah, kesimpulannya adalah ini. Pesta Yubelium ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, mau mengajak kita untuk menyadari hakikat kita sebagai makhluk peziarah. Bahwa kita ini tidak boleh diam, statis. Kita ini harus keluar dari diri sendiri. Harus keluar dari yang namanya egoisme. Ya. Lalu di sini katakan hidup kita harus bertumbuh, harus berkembang menjadi lebih baik di tahun Yubelium ini. Harus menjadi lebih positif, lebih spiritual. Dalam perjalanan ini, di tahun Yubelium ini, kita diajak untuk memiliki harapan bahwa kita bisa lebih baik lagi, bisa mentransformasi diri kita. Nah, ini yang mau disampaikan sebenarnya kepada kita dan juga yang mau saya sampaikan. Saya kira sudah selesai. Jadi selama tahun Yubelium ini jangan terkecoh dengan yang namanya simbol-simbol. Sibuk dengan yang namanya Porta Santa. Nggak tahu nanti kalau di Pekanbaru ini dibuat ini, jangan, kadang-kadang hanya sekedar kulit luarnya Porta Santanya yang ditonjolkan, tapi dia lupa bahwa ada panggilan yang lebih dalam, itu berbuat kasih, bertobat. Jadi tahun Yubelium ini tahun pertobatan, tahun pembaharuan. Jangan dipikirkan yang pertama-tama Porta Santa itu. Ya, berlomba-lomba antar paroki membuat Porta Santa yang terbaik. Lalu orang masuk ke dalamnya tidak ada apa-apa karena tidak tahu apa itu Porta Santa, hanya simbol. Melulu juga jangan hanya berpikir di tahun Yubelium ini aku mau memohonkan indulgensi untuk nenek saya, nenek buyut saya. Jangan itu yang pertama-tama dipikirkan. Tapi hidup kita ditransformasi, hidup kita berubah, itu pertama. Saya katakan tadi tahun ini adalah tahun penuh rahmat. Karena apa? Kita diajak untuk bertobat, untuk memperbaiki relasi saya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Itu intinya tahun Yubelium. Jadi bukan akhirnya lalu saya harus ke Roma ini, kesimpulan terakhirnya saya harus ke Roma. Itu juga keliru. Enggak punya uang lalu harus habis karena enggak punya uang hanya pingin lihat Porta Santa pergi ke Roma. Ya. Jadi di sini pun kita bisa melakukan peziarahan itu, bisa menghidupi tahun Yubelium itu, dan gereja di Indonesia mengakomodir dengan membuat Porta Santa di beberapa tempat. Maka kalau Anda sudah kebelet pingin melihat Porta Santa, pergi ke Padang, ya, lalu lewati itu sambil dengan doa, ya, dengan doa. Yang paling penting adalah perubahan diri. Itu aja sebenarnya tahun Yubelium. Yang lain itu hanya hal-hal lahiriah yang hal sekunder yang kalau ada juga tidak apa-apa. Ya, itu yang mau saya sampaikan.
Lalu terkait tentang indulgensi tadi saya katakan yang saya jelaskan itu tentu tidak lengkap dan sempurna. Mungkin kakak ini perlu mungkin bisa mengadakan satu lagi sesi tentang ini ada Romo yang belajar dogma. Ini kan hubungannya dogma ya, pengajaran iman. Saya tidak belajar dogma, saya belajar spiritualitas. Orang spiritualitas itu lebih santai, pokoknya bukan yang kalau dogma itu kan harus dia bicara, ini kata gereja harus ikuti. Kalau orang spiritualitas enggak. Ini mau yang paling penting adalah apa gerakan roh itu aja kalau kami orang-orang spiritualitas. Gitu Bapak Ibu saudara terkasih, karena sudah ada makanan di belakang sana. Saya minta maaf kalau mungkin penjelasan saya tumpang tindih, tidak jelas ya. Mungkin perlu lagi, mungkin kalau ada sesi lagi tentang ini, saya kira baik juga. Supaya nggak tahu gemanya di Keuskupan kita kok belum terasa ya. Di Keuskupan Jakarta udah heboh semua. Sini belum. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Ya. Mau mengingatkan devosan kerahiman ilahi saja, Pastor. Setiap tahun kita devosan kerahiman ilahi diberikan oleh gereja indulgensi penuh pada saat pesta Minggu Kerahiman. Setiap tahun kita menerima itu. Nah, jika kita menerima sakramen tobat, ada syarat-syaratnya. Menerima ekaristi, berdoa untuk Bapak Paus, melakukan amal kasih, itu harus kita lakukan setiap tahun. Kita mendapatkan itu, semua umat, tidak hanya devosan kerahiman ilahi, semua umat pada pesta Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, itu saja yang mau saya ingatkan, Pastor. Makasih. Ya, jadi apa yang dikatakan Ibu oleh Celen ini mau mengatakan, mengafirmasi yang saya katakan tadi. Jadi indulgensi itu ada kesempatan-kesempatan tertentu yang diberikan. Jadi bukan tiap hari lalu saya doakan sudah indulgensi plenarian, enggak. Lalu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya ya doa tadi, lalu ekaristi, pengakuan dosa, melakukan amal kasih tadi ya. Jadi itu tentang indulgensi. Ada begitu banyak event-event yang disediakan oleh gereja agar umatnya boleh memohonkan indulgensi. Salah satunya pesta kerahiman ilahi. Dan sepanjang tahun di tahun 2025 ini. Ya, jadi kalau mau mohon indulgensi, lakukanlah itu di tahun ini. Di kesempatan-kesempatan yang ditentukan oleh gereja. Ya, oke. Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih, Rob. Jadi kalau menurut saya kita dapat indulgensi itu tergantung dari kita. Jadi karena saya sering baca di buku Kerahiman Ilahi, yaitu Tuhan Yesus sendiri berjanji kalau kita penuh perbuatan kita berbuat kasih, doa untuk orang yang meninggal, lalu minta keselamatan jiwa, berbuat kasih, terus perbuatan silih ya. Iya, terus ikut perayaan ekaristi. Pokoknya semua apa yang diberikan Tuhan, tugas terhadap kita lakukan. Jadi orang ini bisa dapat indulgensi. Ya, benar. Indulgensi penuh. Bukan bisa minta seperti yang kita bilang tadi, saya minta indulgensi yang penuh. Itu tergantung perbuatan kita. Tergantung perbuatan kita. Ya. Saya belajar dari kerahiman. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sembarang. Ya, oke. Ya. Terakhir ya. Terima kasih, Pastor. Ada sedikit yang mengganjal nih, Pastor. Mungkin atau ada sedikit agak saya di Lukas ini ya, cerita di Lukas yang tentang Lazarus dan orang kaya yang meninggal. Lazarus. Nah, orang kaya ini kan dia berdosa, bukan? Dia sudah meninggal dan dia meminta kepada Bapak Abraham untuk bisa menyampaikan kepada saudara-saudaranya untuk
supaya jangan mengikuti jalan hidupnya gitu ya. Sedikit yang jadi yang penasaran saya tuh Romo, bagaimana dengan kaitannya dengan indulgensi ini Romo? Apakah karena kan di situ juga dikatakan dunia orang mati dan dunia orang hidup itu berbeda. Dengan indulgensi itu gimana ya Romo? Jadi saya tuh bertanya, apakah kita berdoa, kita mendoakan, menyampaikan doa-doa untuk pengampunan orang-orang yang sudah meninggal, keluarga-keluarga itu, apakah ceritanya sama dengan Lazarus dan orang mati? Itu aja Romo, makasih. Baik, jadi yang disampaikan Ibu ini juga penting karena biasanya orang-orang saudara kita yang tidak iman dengan kita menggunakan ini untuk membantah tentang api pencucian, ya kan? Tapi gereja tidak memakai itu sebagai dasar biblisnya. Dasar biblisnya ada dalam kitab 2 Makabe, di mana Yudas Makabe itu berdoa bagi serdadu-serdadu yang mati di medan perang. Dia membakar korban. Jadi itu kisah namanya yang terjadi di Makabe itu lebih pada kisah, jadi cerita tentang si Yudas Makabe. Sedangkan yang Lazarus tadi hanya hanya perumpamaan. Jadi gereja tidak menggunakan perumpamaan itu untuk memperdalam keyakinan kita tentang yang namanya api pencucian. Nah, itu tentu gereja punya penafsiran lain tentang itu. Itu sering digunakan oleh saudara-saudara kita untuk mengatakan tidak ada yang namanya purgatori. Tapi kita tidak pakai itu. Yang kita pakai Yudas Makabe dan ada lagi teks-teks kitab suci dari Perjanjian Baru. Ya, itu hanya salah satu yang membuat kita bingung. Tapi jangan bingung Bu, itu hanya sebuah yang tadi perumpamaan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan api pencucian, gitu ya. Oke, saya kira sudah. Nanti indulgensi semua nanti bertanya. Nah, berkaitan dengan indulgensi tadi ya itu karena itu tidak ada kaitannya dengan indulgensi yang itu ya. Ya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ada lagi terakhir, doa makan terakhir. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan, itu yang saya tahu tentang tahun jubileum ini. Sekali lagi, jangan dibingungkan oleh kulit-kulit luar ini ya. Bukan itu yang utama. Kalau Anda ada kesempatan diberi Tuhan rezeki mau ke tanah suci atau ke Roma, pergilah. Tapi bukan itu yang terutama. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Romo Roberto atas pencerahannya yang diberikan kepada kita pada malam hari ini. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk Pastor Roberto. Sudah jauh-jauh Pastor mempersiapkan bahan jubileum untuk kita semua. Jadi pada awalnya tidak ada rencana Bapak Ibu. Jadi Ibu Leni menghubungi Pastor itu di hari Senin ya Pastor ya? Ya, di hari Senin. Dan puji Tuhan memang Tuhan yang berkehendak ternyata sudah ada bahan. Ya, dan sudah siap untuk dipresentasikan pada kita, membuka pikiran kita, wawasan kita mengenai tahun jubileum. Saya sendiri sebenarnya juga bingung tahun jubileum ini. Saya cuma lihat dari medsos, yang saya tahu tahun jubileum itu Pastor tahun indulgensi, tahun pembebasan dari dosa. Cuma saya baru tahu sekarang bahwa intinya adalah untuk perubahan hidup kita. Itu. Jadi indulgensi itu Bapak Ibu sebenarnya bisa tiap tahun kita dapatkan. Jadi nanti kita Kerahiman Ilahi akan pesta pada bulan 2 minggu setelah Paskah, seminggu setelah Paskah, pesta Minggu Kerahiman. Nah, di situ kita bisa mendapatkan indulgensi penuh. Kita misa pada pesta kerahiman, kita mengaku dosa, mendoakan doa Bapak Paus dan berbelas kasih, melakukan aksi belas kasih. Itu sudah dilakukan oleh Devosan Kerahiman Ilahi. Dan benar kata Pastor tadi, setelah kita melakukan, kalau saya kebiasaan sendiri,
setiap pesta Minggu Kerahiman, sebelum mengikuti misa pesta kerahiman, saya mengaku dosa dulu. Dan benar-benar mudah-mudahan pastor pulang lagi kan? Pokoknya tiap tahun kita todong pastor untuk memberi pencerahan, memberikan suatu informasi yang lebih baik lagi supaya kita ini menjadi umat yang pandai, yang cerdas ya pastor ya. Tidak hanya tahu setengah-setengah dan akhirnya salah ya pastor. Oke. Kita doakan siapa lagi ya, dan semua umat yang hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Pastor Roberto membuat kita pulang dengan penuh sukacita, menjalani hidup kita dengan penuh semangat dan diberkati Tuhan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah dalam pelayanan Kerahiman Ilahi pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada para anak-anak muda kita, terutama untuk Komsos yang sudah meliput acara kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada acara kita pada malam hari ini yang kurang berkenan, ada kekurangan ataupun kesalahan, semoga dimaafkan. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mohon berkat dari pastor. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama memahami tentang tahun rahmat yang kau berikan kepada gereja kami, tahun Yubelium 2025 ini. Tuhan, berkati kami mempersiapkan diri kami dengan baik di tahun ini. Namamu yang mulia kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian perjalanan kita pulang ke rumah kita masing-masing pada malam hari ini dan istirahat kita pada malam hari ini diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kita lanjutkan dengan sesi foto ya, Pastor. Untuk sesi pertama kita persilahkan dari stasi yang jauh, stasi Pembatuan. Silakan Bapak Ibu dari stasi Pembatuan berfoto bersama Pastor Roberto. Setelah itu dari stasi Pasir Putih. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini dari komunitas Kerahiman Ilahi Santo Mikael. Ya, silakan Bapak Ibu. Nanti yang terakhir dari Santa Maria ya Bapak Ibu ya. Harap bersabar menunggu sebentar. Ya, dan seluruh umat yang ada hadir di sini. Ini Pastor, ini komunitas Kerahiman Ilahi yang paling muda. Mereka baru terbentuk bulan berapa kemarin ya, Bu? Bulan berapa Pak Heru? Bulan 10 ya? Iya. Ketuanya Bapak Heru. Ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu, semangat selalu. Pertemuannya hari Rabu ya. Hari Rabu besok ya. Oke, sampai jumpa ya Ibu. Ya. Oh iya ya. Ya nanti nanti ada bukunya Bu. Ya. Sehat selalu, panjang umur. Iya, sehat-sehat ya. Ini, kayak Pastor perlu di tengah ini. Pastor belum di tengah. Ya, Pastor ke sini Ibu.
Ini kerahiman ilahi dari Stasi Pasir Putih. Dari Pasir Putih. Semakin semangat. Tadi pebatuan. Ya. Setelah ini Santo Paulus ya. Silakan. Pak Step dan teman-teman silakan. Terima kasih ibu-ibu. Selamat sampai di tempat tujuan. Bu Penny terima kasih. Ya semangat ya. Oke. Oh iya ya. Mana ya? Kalau ini Santo Paulus ini. Iya. Ibu Santo Paulus. Wah, rame Santo Paulus. Hai. Ya, sehat selalu. Pokoknya harus semangat. Kita. Kerahiman ilahi Santo Paulus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, asik. Ada lagi? Dari nggak ada kayaknya. Iya. Ayo terakhir dari Santa Maria. Kerahiman ilahi Santa Maria. Iya, nggak ada lagi semua. Ya, siapa yang belum foto? Ayo sekalian semuanya.